Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, pemirsa Instan TV yang dirahmati Allah SWT dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah SWT. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, serta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau SAW hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, dalam kehidupan ini kita senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tapi apapun usaha kita dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka harus ada modal. Dan modal yang paling utama yaitu dengan ilmu syar'i. Dan ilmu yang paling agung adalah ma'rifatullah, mengenal Allah SWT. Karena dengannya kita menjadi hamba yang benar. Karena tugas kita adalah untuk beribadah hanya pada Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah SWT mengatakan, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya beribadah kepadaku, kata Allah SWT. Maka untuk mewujudkan ubudiyah yang sempurna adalah dengan ilmu, belajar. Dan belajar bukan hal yang mudah, tetapi harus dengan modal, harus dengan kiat khusus, usaha yang keras. Makanya Imam Syafi'i mengatakan minimal ya 6 perkara. Akhi lan tanalul ilm illa bisit. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, saudaraku, engkau tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saumbi an majmu'iha bibayan. Kata beliau, aku akan kabarkan kepadamu secara globalnya. Yang pertama, zaka, kecerdasan. Dibutuhkan orang-orang yang hendak belajar agama harus dengan kecerdasannya. Akal yang cerdas, yang jenius. Kemudian wahirs, semangat. Semangat dalam menuntut ilmu, tidak boleh hanya malas-malasan. Para ulama juga mengatakan yang lainnya bahwa lan yanjah man lazimal wisadah. Tidak akan beruntung, tidak akan sukses orang yang hanya selalu melazimi, membersamai bantalnya. Artinya bagaimana akan sukses kalau hanya tidur-tiduran, santai-santai? Maka harus dengan semangat untuk belajar, meraih ilmu. Bagaimana para ulama dahulu dari satu kota ke kota berikutnya, dari negeri ke negeri berikutnya, butuh semangat, ya. Tidak mungkin diraih dengan malas-malasan saja. Kemudian istibar, yaitu kesabaran. Bagaimana para salaf dahulu juga sampai ya harus makan mungkin apa adanya karena habisnya modal. Berjalan bahkan mungkin dengan kudanya, ya. Kadang kehabisan makanan, sampai daun-daunan yang tumbuh di samping-samping sungai mereka makan. Karena apa? Karena tidak adanya bahan makanan yang mereka makan, kehabisan, mereka bersabar. Sabar dalam arti di sini bukan hanya dalam perjalanan menuntut ilmu, juga sabar menghadapi guru, kerasnya guru. Maka seorang harus bersabar menghadapi kerasnya didikan mereka, ya. Istibar. Kemudian wabul, modal, ya, modal. Bagaimana akan menuntut ilmu kalau kita tidak pakai modal? Menuntut ilmu harus dengan modal. Kemudian juga irsadi ustadi, petunjuk ustad, ya, petunjuk ustad. Harus membersamai ustad, melazimi ustad dengan penjelasan para ulama, penjelasan para masyayikh, bukan sekedar memahami buku sendiri, ya. Kalau sudah ada dasar dalam mempelajari ilmu mungkin bisa dengan membaca sendiri, ya. Tapi kalau orang dasar-dasar ilmu belum mempelajarinya, maka sulit untuk baginya mempelajari ilmu yang berikutnya. Makanya dikatakan oleh para ulama, man hurimal usul, hurimal wusul. Barang siapa yang haram atau terhalang mempelajari dasar-dasar ilmu, maka dia juga akan terhalang dari mencapai tujuan dalam meraih ilmu. Tujuan dari meraih ilmu adalah mencapai khasyatullah. Bagaimana akan meraih khasyatullah kalau dasar-dasar ilmunya tidak dipahami? Maka banyak orang yang mungkin hafal Quran, tapi akidahnya khawarij. Ada banyak orang yang mungkin, atau beberapa orang yang mungkin
mahir dalam baca Quran tetapi akidahnya rusak. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan bimbingan ulama, bimbingan masyayikh, bimbingan ustadz, ya. Irsadi ustadi, harus dengan petunjuk ustadz, ya. Tidak belajar sendiri. Mungkin bisa kalau sudah, tadi saya katakan, ada dasar-dasar ilmu, ya. Tapi bagaimana kita akan sampai pada tujuan ilmu kalau dasar-dasar ilmu tidak dipelajari? Man hurimal usul, hurimal wusul. Ya, kata para ulama, barang siapa terhalang dari mempelajari dasar-dasar ilmu syar'i, maka dia akan terhalang dari mencapai tujuan dari ilmu syar'i. Tujuan dari ilmu syar'i adalah meraih khasyatullah. Sebagaimana dikatakan Abdullah bin Mas'ud, innamal ilmu khasyatun. Sungguh ilmu hanyalah rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Al ilmu laysa bi kasrati riwayah walakin al ilmu khasyah. Kata beliau, ilmu bukan dengan banyaknya periwayatan, tapi ilmu adalah khasyatullah. Kemudian terakhir dari nasihat Imam Syafi'i adalah watu li zamani, waktu yang lama. Sabar ya kalau menuntut ilmu, mungkin di mahad dengan satu guru atau dengan, ya kalau di mahad mungkin banyak guru. Dari satu mahad jangan pindah-pindah dulu, kelarkan dari mahad ini, ya. Ada banyak yang gagal pendidikan atau santri yang kalau orang Jawa bilang mogol. Karena apa? Tidak istiqomah, tidak sabar dalam menuntut ilmu. Waktu yang ditempuh dia pindah-pindah dari satu guru lainnya, dalam arti belum sampai tuntas. Akhirnya apa? Tidak meraih apa yang atau tidak meraih yang seharusnya dia raih. Karena ini adalah yakni berpindah-pindah, ya. Padahal kalau dia habiskan dari satu guru kemudian baru guru berikutnya, insya Allah akan lebih barokah ilmunya. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan menuntut ilmu tentu sangat banyak dalil yang dalam Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat dan meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu. Allah juga mengatakan, hal yastawi alladziina ya'lamuna walladziina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama, ya. Nabi SAW juga mengatakan, fadlul alim alal abid ka fadlil qamar lailatul badri ala sairil kawakib. Nabi SAW mengatakan keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang. Subhanallah. Dan juga keutamaan-keutamaan yang lainnya sangat banyak yang menunjukkan bahwa orang yang berilmu adalah orang yang mulia, ya. Tentu di sini ilmu syar'i. Karena yang dikehendaki kebaikan oleh Allah SWT dipahamkan agama, ya, ilmu din ini. Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan baginya agama. Ya, maka tanda Allah kehendaki bagi seorang itu kebaikan adalah dengan orang tersebut memahami agama. Dengan memahami agama, ya. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk tergolong orang-orang yang terus semangat dalam menuntut ilmu di kondisi seperti ini sekalipun, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita. Wallahu taala wa a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.